Oke, bertemu lagi dalam channel ini. Kita akan membahas tentang pertidaksamaan rasional ya, atau pertidaksamaan pecahan. Oke, nanti kalau misalkan dikatakan di situ pertidaksamaan pecahan, itu sama dengan pertidaksamaan rasional. Oke, bentuk yang pertama itulah fx per gx lebih kecil 0, dengan gx-nya tidak sama dengan 0. Gx itu adalah penyebut ya. Untuk pecahan, penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau penyebutnya sama dengan 0, maka pecahan itu menjadi tidak terdefinisi. Ya, misalkan 1/0 itu tidak terdefinisi. Gitu ya. Oke. Ini bentuknya ini itu nanti penyelesaiannya diubah ke perkalian. Karena apa? Karena diekuivalen dengan perkaliannya fx kali gx lebih kecil 0. Atau kita selesaikan nanti dengan langkah-langkah seperti mengerjakan pertidaksamaan kuadrat ya. Tetapi di sini syaratnya jika fx lebih besar 0 atau jika fx-nya positif, maka gx-nya harus negatif. Kenapa? Karena di sini diminta adalah lebih kecil 0. Kecil 0 itu adalah negatif. Berarti di sini kalau ini positif, ini harus negatif. Inilah penjelasan yang ini ya. Jika fx-nya positif, maka gx-nya harus negatif. Oke, jika fx-nya negatif, maka ini harus positif supaya negatif dibagi positif hasilnya negatif. Ini dia. Oke, ini dia bentuk yang pertama ya. Kemudian bentuk yang kedua itu fx per gx lebih besar sama dengan 0 ya. Tetap saja dia penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0 karena setiap pecahan itu penyebutnya itu ingat pantang 0 ya. Oke, ini juga ekuivalen dengan fx kali gx lebih besar sama dengan 0. Dia menjadi bentuk perkalian. Tapi syaratnya di sini fx-nya positif, maka gx-nya harus positif. Kenapa? Karena di sini diminta yang positif ya. Kalau lebih besar sama dengan 0 itu positif. Jadi kalau misalkan fx-nya positif, gx-nya juga harus positif supaya positif per positif hasilnya positif. Ini fx-nya negatif, maka gx-nya juga negatif. Karena negatif per negatif itu hasilnya adalah positif ya. Oke, inilah dia penjelasan tentang ya pertidaksamaan pecahan atau rasional. Oke, supaya lebih jelas langsung aja kita lihat contohnya. Baiklah, untuk contoh yang pertama 3x kurang 10 per x kurang 4 lebih besar dari 2. Oke, untuk pertidaksamaan pecahan atau pertidaksamaan rasional di sini itu nggak boleh dikali silang ya. Itu dilarang dikali silang ya. Jadi bagaimana penyelesaiannya? Duanya harus kita pindahkan ke ruas kiri. 3x kurang 10 per x kurang 4. Duanya pindah ke ruas kiri menjadi kurang 2. Lebih besar dari 0. Oke. Kita lihat penjumlahan dan pengurangan itu penyebutnya harus sama. Oke, jadi untuk menyamakan penyebutnya bagaimana? Berapa kita buat penyebutnya gitu. X kurang 4. Berarti kita buat di sini 3x kurang 10 per x kurang 4 kurang 2 supaya sama penyebutnya kali 1 ya. Suatu bilangan itu kalau dikali 1 dia nilainya tetap. Yang mana 1 dan yang mana supaya sama penyebutnya, yaitu x kurang 4 per x kurang 4 lebih besar dari 0. Oke, kita selesaikan. 3x kurang 10 per x kurang 4 ya, ini dikalikan ke dalam ya, dikurang 2x kemudian dikurang 8 ya. Oke, dikurang 8 ini dibuat di sini untuk kurungnya per x kurang 4 lebih besar dari 0. Oke, udah sama penyebutnya. Oke, kalau udah sama penyebutnya udah bisa kita kurangkan yang sejenis ya. Berarti 3x kurang 2x x. Kemudian min 10 kurang min 8 berarti tambah 8. Min 10 tambah 8 berarti min 2 per x kurang 4 lebih besar dari 0. Oke. Kemudian penyelesaiannya kita ubah ke bentuk perkalian dia ya. X kurang 2 kali X kurang 4 lebih besar dari 0. Oke. Ya, di sini nanti yang membedakan dia bentuk misalkan pertidaksamaan kuadrat dan pertidaksamaan pecahan.
Ya, karena di sini bentuknya kita ubah menjadi pertidaksamaan kuadrat ini ya. Kalau kita sederhanakan dia seperti ini untuk penyelesaiannya untuk pertidaksamaan kuadrat. Kalau dia pertidaksamaan rasional, harus kita lihat dulu penyebutnya ya. Penyebutnya ini nanti tidak boleh sama dengan 0, itu bedanya gitu. Ya, berarti dapat di sini x-nya sama dengan 2, kemudian di sini x-nya sama dengan 4. Kita masukkan ke garis bilangan. Yang paling kecil di kiri, yang paling besar di kanan. Kemudian kita uji tandanya ya, kita uji tandanya pasti di sini nanti positif, di sini negatif, sini positif. Oke, yang diminta lebih besar dari 0, berarti yang positif. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah ya, x lebih kecil 2 atau x lebih besar 4. Oke, ini nggak boleh pakai tanda sama dengan ya. Kenapa? Karena penyebutnya itu tidak boleh 0. Oke, hanya inilah dia penyelesaiannya. Baiklah, kita lihat soal nomor 2. Soalnya 2 per minus x kurang 4 lebih kecil sama dengan 1 per 3x tambah 2. Oke. Yang pertama di sini ini tidak boleh dikali silang ya. Setiap pertidaksamaan tidak boleh dikali silang ya. Jadi kita buat seperti ini ya. 2 per min x kurang 4. Ini pindah ke kiri menjadi kurang 1 per 3x tambah 2 lebih kecil sama dengan 0. Oke. Untuk pengurangan dan penjumlahan harus kita samakan penyebutnya ya. Kita samakan penyebutnya, berarti walaupun kita samakan penyebutnya tetap dikali 1 ya. Oke. Berarti sini 2 per min x kurang 4 kali 3x tambah 2 per 3x tambah 2 dikurang yang ini ya. 1 per 3x tambah 2 dikali min x kurang 4 per min x kurang 4 lebih kecil sama dengan 0. Oke, kita kalikan ini. 6x tambah 4 per min x kurang 4 kali 3x tambah 2 kurang, oke, ini minus-minus bisa kita buat jadi tambah ya. X ini menjadi positif tambah 4 per, kita buat lagi ke depan biar sama, minus x kurang 4 kali 3x tambah 2 lebih kecil sama dengan 0. Oke, ini udah sama penyebutnya. Kalau sudah sama penyebutnya udah boleh kita kurangkan atau jumlahkan ya. Oke, berarti 6x tambah x 7x 4 tambah 4 tambah 8. Oke, ini sama menjadi penyebutnya lah min x kurang 4 kali 3x tambah 2 lebih kecil sama dengan 0. Oke, kita selesaikan, kita ubah dia dalam bentuk perkalian ya. Oke, 7x tambah 8 dikali min x kurang 4 kali 3x tambah 2 lebih kecil sama dengan 0. Oke, supaya dia tidak ada di sini negatif, kita kali negatif aja ya. Berarti dia menjadi 7x tambah 8 kali x tambah 4 kemudian 3x tambah 2 menjadi berubah tanda lebih besar sama dengan 0. Oke, seperti itu ya. Kalau perkalian itu satu aja kita kali negatif ya, nggak boleh semuanya gitu karena ini adalah perkalian gitu. Oke, dari sini kita dapat x-nya adalah min 8 per 7. Di sini x-nya sama dengan minus 4. Di sini x-nya sama dengan min 2 per 3. Oke, kita buat pada garis bilangan. Yang paling kecil kita buat di sebelah kiri ya. Oke, berarti yang paling kecil adalah minus 4. Oke, kemudian min 8 per 7. Kemudian min 2 per 3. Oke, kita lihat di sini tanda sama dengan. Ya, ada tanda sama dengannya, lebih kecil sama dengan. Atau di sini ada tanda sama dengannya, di sini udah berubah dia, lebih besar sama dengan. Seharusnya kan yang ini bulat berisi ya, bulat berisi. Hanya kita lihat dia syaratnya untuk pertidaksamaan rasional atau pertidaksamaan pecahan, penyebutnya tidak boleh 0. Oke, yang mana menjadi penyebut? Yaitu ini, minus x kurang 4, 3x tambah 2. Berarti untuk x sama dengan minus 4 dan x sama dengan 2 per 3 dia harus kosong gitu, nggak boleh ikut. Kenapa? Karena minus 4 dan minus 2 per 3 yang membuat 0 penyebut
Ya, jadi penyebut itu tidak boleh 0. Ya, kalau 0 dia menjadi tidak terdefinisi. Maka yang ini minus 4 dan minus 2/3 harus kosong. Yang berisi adalah ini ya, minus 8/7. Oke, kita buat batasnya. Kemudian kita uji, ya, kita ambil misalkan di sini 0 ya. 0 berarti 0 tambah 8 positif, 0 tambah 4 positif, di sini 0 tambah 2 positif, berarti sini positif. Oke, lewat pasti negatif. Lewat lagi positif, lewat lagi negatif. Oke, jadi yang mana penyelesaiannya? Ya, penyelesaiannya kita lihat di sini lebih besar sama dengan 0, berarti kita pilih yang positif. Oke, yang positif. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar minus 4. Oke, lebih kecil sama dengan min 8/7 atau X lebih besar dari minus 2/3. Oke, itulah dia himpunan penyelesaiannya. Oke, soal nomor 3, X kuadrat tambah X kurang 6 per X kuadrat kurang 3X kurang 4 lebih kecil sama dengan 0 ya. Oke, kita ubah dia ke bentuk perkalian, maka dia X kuadrat tambah X kurang 6 dikali X kuadrat kurang 3X kurang 4 itu lebih kecil sama dengan 0. Oke, sekarang kita faktorkan ya, supaya lebih sederhana dia. Oke, ini faktornya berapa? X tambah 3 kali X kurang 2. Kemudian yang ini X kurang 4 kali X tambah 1 ya, lebih kecil sama dengan 0. Oke, berarti kita lihat di sini pembuat nolnya berapa aja. X-nya sama dengan minus 3, kemudian X-nya sama dengan 2, di sini X-nya sama dengan 4, dan di sini X-nya sama dengan minus 1. Oke, kita buat di garis bilangan. Oke, yang paling kecil di sebelah kiri. Di sini oke. Kosongkan dulu ya. Oke, minus 3, kemudian minus 1, kemudian 2, kemudian 4. Oke, kita lihat di sini kalau untuk pertidaksamaan rasional atau pertidaksamaan pecahan, penyebutnya tidak boleh 0. Oke, yang mana penyebutnya? Yang ini ya. X kuadrat kurang 3X kurang 4. Ini dia. Berarti nggak boleh nanti dia X-nya sama dengan 4 dan X-nya minus 1 ya. Oke, yang ini harus kosong, 4 dan minus 1. Yang lainnya berisi. Ya. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita uji tandanya. Di sebelah kanan 4 kita ambil misalkan 5 tambah 3 positif, 5 kurang 2 positif, 5 kurang 4 positif, 5 tambah 1 positif. Oke, berarti sini positif, berarti di sini negatif, di sini positif, di sini negatif, di sini positif. Oke, kemudian lihat di sini yang diminta apa? Tanda negatif ya, karena lebih kecil sama dengan 0. Oke, berarti himpunan penyelesaiannya adalah yang ini. Oke, yang ini dan yang ini. Jadi kita tuliskan X lebih besar sama dengan min 3, lebih kecil min 1 ya, atau X lebih besar sama dengan 2, lebih kecil sama dengan 4. Itulah dia himpunan penyelesaiannya. Yang nomor 4, X kuadrat tambah 6X tambah 8 per minus X kuadrat kurang X kurang 2 lebih besar 0. Oke, di sini kita lihat penyebutnya itu tidak bisa difaktorkan ya. Kenapa? Karena kalau kita cari nilai diskriminannya itu lebih kecil 0. Berarti dia tidak boleh difaktorkan ya. Tapi kita perhatikan di sini. Di sini A-nya negatif. Berarti penyebutnya ini ya, penyebutnya ini adalah definite negatif. Definite negatif. Definite negatif itu selalu bernilai negatif. Oke, berarti penyebutnya udah negatif. Berarti yang di sini dimintakan lebih besar 0. Oke, penyebutnya negatif, jadi pembilangnya juga harus negatif. Ya, oke. Negatif berarti lebih kecil dari 0. Jadi penyelesaiannya X kuadrat tambah 6X tambah 8 lebih kecil dari 0. Kita faktorkan. X tambah 2 kali X tambah 4 lebih kecil dari 0. Maka dapat X-nya sama dengan minus 2 dan X-nya sama dengan minus 4. Oke, kita masukkan ke garis bilangan. Yang paling kecil kita letakkan di sebelah kiri. Minus 4, kemudian di sini minus 2. Kemudian kita uji. Kita ambil 0, 0 tambah 2 positif, 0 tambah 4 positif. Oke, berarti di sini positif, di sini negatif, di sini positif. Oke, yang diminta lebih kecil 0, berarti yang negatif. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar minus 4, lebih kecil minus
2. Oke, inilah dia himpunan penyelesaiannya. Oke, soal nomor 5. X kuadrat tambah X tambah 2 per X kuadrat kurang 5X tambah 6 lebih kecil 0. Kita perhatikan pembilangnya di situ tidak bisa difaktorkan. Kenapa? Karena nilai diskriminannya lebih kecil dari 0. Jadi dia tidak bisa difaktorkan. Dan kita perhatikan di situ A-nya 1. Ya, berarti dia adalah definite positif. Berarti di sini pembilangnya adalah definite positif. Definite positif itu artinya selalu bernilai positif. Oke, pembilangnya positif. Kemudian kita lihat penyebutnya. Diminta di sini kan lebih kecil 0, lebih kecil 0 berarti negatif. Berarti di sini harus negatif supaya positif dibagi negatif hasilnya negatif. Dari sini penyelesaiannya adalah X kuadrat kurang 5X tambah 6 lebih kecil dari 0. Maka X kurang 2 kali X kurang 3 lebih kecil dari 0. Dapat X-nya sama dengan 2, X-nya sama dengan 3. Kita masukkan ke garis bilangan 2, kemudian 3. Oke, kita uji tandanya 4 ya. 4 kurang 2 positif, 4 kurang 3 positif. Oke, di sini positif, di sini negatif, di sini pasti positif. Yang diminta adalah negatif. Ya, berarti di sini yang ini yang negatif ya, di antara 2 sampai 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar dari 2, lebih kecil dari 3. Itulah dia himpunan penyelesaiannya.